Selamat malam pemirsa, saya Fitri Megantara. Setiap Kamis malam akan hadir menemani Anda dalam program Sri Kandi. Kami akan menghadirkan para perempuan hebat yang tidak hanya berprestasi, tapi juga memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan tentu saja menginspirasi. Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Sebuah fakta yang mengkhawatirkan, sampah di daratan menjadi penyumbang utama pencemaran di lautan. Sri Kandi episode ini akan menghadirkan 3 sosok perempuan milenial yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan membuat gerakan perubahan untuk mengurangi dampak sampah plastik. Kita hadirkan Sri Kandi pertama, Switenia Puspa Lestari. Halo Tenia, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih telah hadir di program Sri Kandi, silakan duduk. Ya, pemirsa, Tenia ini adalah perempuan milenial yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, utamanya membersihkan pantai dan lautan dari sampah plastik. Sampai 5 tahun yang lalu, tepatnya di 2015, Tenia membuat sebuah gerakan Diverse Clean Action atau DCA ya. Betul. Apa sih sebetulnya kaitan DCA ini dengan kemudian membersihkan lautan dan juga pantai dari sampah plastik? Ya, jadi sebenarnya ini adalah komunitas untuk para yang hobi diving dulunya. Iya. Betul, jadi ketika kita diving kemana aja dari mulai Aceh sampai Papua, kok nemu sampah nih, kita gemes sendiri gitu. Jadi dari situ kita melakukan pembersihan sampah, terus sampah itu setelah kita bersihin, kita keringkan, kita lihat oh jenisnya apa aja sih, beratnya berapa, brandnya apa aja. Terus dari situ jadi ada pemilahan sampahnya, terus sampahnya yang masih bisa didaur ulang kita berikan ke pemulung dan pelapak, tapi yang tidak bisa didaur ulang kita bantu bawa ke daratan utama. Dan sekarang bukan hanya untuk divers, karena kalau kita ngomongin tentang sampah laut, walau kita awalnya karena hobi scuba diving, sekarang kita butuh solusi dari berbagai bidang gitu ya. Jadi sekarang yang nggak bisa diving pun udah jadi volunteer kita. Ini pemirsa juga pasti penasaran nih Tenia, kok bisa dengan usia yang masih muda tapi sudah banyak membuat sebuah gerakan perubahan yang bisa mengajak ribuan relawan untuk ikut serta dalam gerakan perubahan untuk membersihkan sampah plastik terutama di lautan. Kita akan lihat tayangan berikut ini terlebih dahulu mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh Tenia dan mulai dari kapan sih? Artinya dimulai dari memang usia remaja ya, sudah merasakan keresahan melihat kondisi laut yang penuh dengan sampah plastik seperti itu Tania? Iya, jadi karena dulu pernah sempat tinggal setiap 1 minggu di kepulauan gitu, di Kepulauan Seribu. Sebenarnya udah mikir dari dulu tapi bingung mau ngapain. Akhirnya pas kuliah kita belajar tentang sistem lingkungan gitu ya. Terus habis itu ketemu makin banyak ahli-ahli. Wah kayaknya nggak bisa cuma dipelajari dan diomongin aja masalahnya, tapi harus ada aksi yang berkelanjutan gitu. Akhirnya ya udah modal nekat yuk kita bikin komunitas Diverse Clean Action dari ongkos masing-masing. Terus akhirnya berkembang sampai sekarang jadi yayasan. Sudah 1000 kali melakukan penyelaman, betul? Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Dari selama ribuan kali penyelaman ini, kira-kira sampah paling aneh yang pernah ditemui, yang mungkin nggak pernah terbayang oleh orang lain tuh apa aja sih? Yang aneh mungkin kalau sepatu udah biasa gitu ya, tekstil, baju-baju. Yang aneh tuh kayak kipas, kulkas, terus di bawah laut, pintu mobil. Pintu mobil? Ya, hal-hal yang harusnya mungkin nggak ada di bawah laut sana ya. Kalau misalnya ketika selama berjuang, ini kan termasuk dalam perjuangan kemudian membersihkan lautan, pantai dari sampah plastik, ini ada kemudian mungkin pikiran ataupun pendapat orang yang tidak sejalan dengan Tenia. Kita lihat quote berikut ini terlebih dahulu ya.
kejadiannya kapan nih? Betul, ada orang yang punya pikiran kayak gitu Iya, tentang dan Tenia. nggak sekali sih sebenarnya. Nggak dulu sering sekali. banget. Terus Iya. gimana respon Tenia kalau bisa dibilang seperti itu? Aku nggak sedih sih, kayak ya udah gitu. Karena awalnya nganggep ya biarin, aku kan punya suara gitu. Di sini aku nggak minta-minta, aku juga mau ngajak kolaborasi. Jadi hal-hal seperti itu aku abaikan saja gitu. Namun sering banget. Formasinya di tahun 2014, tahun sebelum membuat DCA, sempat menjadi Miss Kuba. Iya. Oke, kita lihat fotonya ya, Tenia. Kenapa tertarik ikutan pageant seperti ini? Ini bukan sekedar pageant kan? Iya, kebetulan ini hal yang unik sih. Waktu itu kan lagi kuliah, terus pengen belajar apa yang bisa aku lakukan untuk lingkungan. Nah, ketemu ada program Duta untuk Konservasi Laut sebenarnya, dan juga olahraga scuba diving. Dari situ ya udah ikut asal-asalan aja sih. Tapi ternyata yang aku dapatkan dari segi network, knowledge, itu ternyata banyak sekali yang juga berkontribusi bagi aku membangun Diverse Clean Action. Lagi-lagi dampaknya adalah untuk memudahkan jalan. Ini dana dari DCA sendiri, dari mana? Sebenarnya kalau dari Diverse Clean Action kita ada 3 stream untuk funding. Jadi di pertama kita ada mendapatkan dana hibah atau skema grants dari yayasan-yayasan besar atau dari pemerintahan internasional. Terus yang kedua kita juga kerjasama dengan perusahaan swasta. Kita melakukan beberapa program CSR dan juga EPR. Kalau CSR mungkin sudah awam, kalau EPR itu Extended Producer Responsibility. Jadi gimana caranya kita menerapkan circular economy di perusahaan itu agar mengurangi sampah mereka sendiri di laut. Yang ketiga baru dari donation dan juga aktivitas-aktivitas wisata yang ramah lingkungan. Kembali ada quotation juga dari Tenia juga mengenai bagaimana sih di awal-awal pada saat kemudian mengambil, memungut sampah itu sendiri. Kita lihat quotation berikut ini. Kalau balik ke niat, jadi rasa jijinya hilang ya? Iya, gimana nggak jijik kalau ngeliat tempat sampah gitu Iya, ya. iya, Atau iya, iya. lagi diving tiba-tiba ada pembalut, popok, ada isinya. Di sebelah kita kan sedih ya gitu kan. Kita mikir kesehatan kita juga, tapi kita butuh datanya, kita juga butuh itu keluar dari laut sana. Jadi balik lagi ke niatnya. Lagi-lagi gerakan kecil akan berdampak yang luar biasa. Kalau Battle to Fashion ini seperti apa? Ya, jadi sebenarnya program Battle to Fashion ini adalah kita mengajarkan masyarakat untuk memilah sampahnya dan sampahnya bisa didaur ulang untuk tidak lagi lari ke laut gitu kan. Nah di situ salah satu sampah yang masih sering ditemukan itu contohnya botol air minum dalam kemasan. Nah di situ kita ngajak kerja sama salah satu corporate air minum dalam kemasan untuk yuk teman-teman brand kalian banyak loh di kepulauan ini, bantu dong transportasi untuk subsidi pembelian sampah ini, sampahnya bisa dijadikan botol baru atau dijadikan fashion item gitu seperti kaos kaki dan segala macamnya. Dan orang bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil karena pemirsa tahun lalu Tenia ini diganjar penghargaan sebagai salah satu dari 100 perempuan berpengaruh dunia versi BBC. Apa arti penghargaan ini buat Tenia? Awalnya begitu lihat penghargaan ini, teman-teman pasti pada bilang, kok lo nggak seseneng itu sih gitu dapat penghargaan ini. Karena sebenarnya lebih ke beban kali ya aku ngelihatnya. Emang aku sudah berbuat apa sih bagi lingkungan? Emang Diverse Clean Action dampaknya sudah diperhitungkankah gitu sampai bisa dapat penghargaan ini gitu. Jadi lebih ke refleksi diri. Ya pastinya dengan exposure ini membuat kesempatan-kesempatan yang datang kepada kami lebih mudah gitu. Jadi banyak sekali setelah penghargaan ini keluar yang reach out ke kami untuk oke, kita baru saja nonton video kamu atau berita kamu gitu. Padahal dia ada di Brazil, ada di Meksiko, di mana. Terus mereka bilang apa yang bisa saya bantu. Artinya sejauh ini mimpi dari Tenia sudah terwujud semua tidak? Ya nggak semua sih gitu ya. Tapi kurang lebih mimpi masa kecil sih sudah mulai terlihat. Gitu. Mimpi bertemu Ricardo Kakak sudah ya? Sudah terwujud ya? Iya betul. Oke, kita lihat dulu foto berikut ini ya.
kapan, di mana, dan apa perasaan saat itu? Bisa dilihat mukanya itu ya. Iya, sumringah banget ya. Muka menangis sebenarnya karena ketemu dengan idola pemain sepak bola dari SD gitu. Jadi ceritanya waktu itu lagi Our Ocean Conference di Amerika Serikat. Kebetulan aku disponsorin untuk pergi ke sana buat belajar. Terus kebetulan di beberapa kota gitu. Nah, di salah satu kotanya itu adalah tempat kakak bermain bola gitu di saat itu. Jadi waktu itu memang pengen main-main aja ke stadionnya. Ternyata pas ke sana ada orangnya gitu kan. Jadi Sambil conference ternyata dapat bonus ya. betul, jadi itu benar-benar membuat saya bersyukur dan lagi-lagi mengingat bahwa ketika kita niatnya baik, kita konsisten, pasti alam dan semesta tuh ngasih kita hadiah. Tenia, terima kasih. Kisah Tenia saya yakin bisa menginspirasi terutama kaum muda untuk kemudian memiliki aksi yang lebih konkret untuk membersihkan lingkungan. Tapi Tenia jangan kemana-mana. Di sini dulu mungkin bergabung bersama penonton karena di segmen berikutnya saya akan menghadirkan Sri Kandi yang juga peduli terhadap sampah plastik. Sesaat lagi. Kalau disuruh bawa tas belanja sendiri, mikirnya, ih ngapain gue bawa tas, gue kan cowok gitu kan.